Ada 4 sahabat yang bernama Noi, Sai, Ting, dan Jer. Mereka main peta umpet di hutan dan menemukan ada rumah tua. Sai dan Noi bersembunyi di sana. Sai melihat peti yang terbuka dan tiba-tiba di belakangnya ada kuyang. Dan sekarang mereka telah dewasa. Sai menjadi kembang desa. Namun, setiap dia bangun selalu ada darah di kasurnya. Padahal dia sedang tidak haid. Ia bekerja sebagai perawat. Jer menyukai Sai, tapi Sai tidak menyukainya. Ada anak kecil yang terluka di bagian kakinya, dan dia melihat ada kuyang yang terbang dan memakan ayam ternak milik tetangganya. Besok pagi, banyak darah lagi dan dadanya memerah. Saat malam datang, Sai dan Jer pergi ke hutan. Mereka melihat cahaya, dan cahaya itu ternyata pemburu kuyang. Dan ada Noi, teman lama mereka. Sedangkan Ting sudah berkeluarga. Kelompok yang membawa obor tadi diketuai oleh dukun yang bernama Ted. Ia mengatakan bahwa kalau kuyang meludah ke air dan airnya diminum oleh perempuan, maka perempuan itu bisa menjadi kuyang. Namun kalau laki-laki yang meminumnya, laki-laki tersebut menjadi tersiksa seumur hidupnya. Dan ayah Sai merupakan kepala desa. Ayah Sai tidak percaya kalau ada kuyang. Tiba-tiba Sai merasakan sakit di dadanya. Besok paginya, makin banyak darah yang keluar, dan Sai muntah darah. Dadanya pun memerah. Saat menuju klinik, ia melihat kerbau milik tetangganya yang sudah mati. Noi beranggapan kerbau tersebut mati karena dimakan makhluk buas. Noi menasehati Jer agar tidak ikut-ikutan karena itu berbahaya. Namun Jer tidak mendengarkannya. Saat Sai mengoles salep untuk dadanya yang merah, tiba-tiba Jer menasehati Sai untuk menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Jer dan kelompok pemburu kuyang tadi mau patroli malam ini. Sai merasa sesak lagi, ternyata Sailah kuyangnya. Ting bangun karena anaknya hilang. Ternyata kuyang tersebut yang membawanya. Kuyang melepaskan bayinya dan pergi menghilang. Noi mengetahui bahwa Sailah kuyangnya. Noi pergi menemui biksu untuk meminta bantuan. Biksu mengatakan kuyang tercipta dari kutukan. Kuyang tidak mengincar manusia, tapi hewan. Dan kutukan kuyang tidak bisa dihilangkan. Noi menyuruh Sai agar bersikap normal saja, agar warga tidak curiga. Noi memberi Sai ayam ternak. Noi mendapat informasi ada tanaman yang membuat orang berhenti menjadi kuyang sementara. Ada anak kecil yang sakit, tapi dia meminum air bekas Sai. Dan anak kecil tadi berubah menjadi kuyang. Lalu dia dikubur dengan cara dibakar. Sai dan Noi pergi ke hutan saat malam hari. Mereka tidak tahu bahwa Ted dan Jer memata-matai mereka. Di halaman belakang rumah tua, ada banyak tanaman yang membuat orang berhenti menjadi kuyang sementara. Mereka membawa beberapa untuk stok. Sai dikejar-kejar oleh kelompok Ted. Sai menemukan kotak saat ia kecil, dan ia teringat bahwa ia pernah dicium oleh kuyang. Sai berubah menjadi kuyang dan membunuh orang-orang yang mengejarnya. Dan yang tersisa hanyalah Ted. Ted mengatakan ke warga dan ayahnya Sai bahwa anaknya lah yang jadi kuyang selama ini. Tanaman tadi diletakkan ke mesin cuci oleh neneknya. Ayahnya yakin kalau Sai bukan kuyang. Sai berhasil
menemukan tanaman obat, dan beralasan baru selesai mandi makanya lama. Ted berubah menjadi monster dan menggigit Jerk. Stok tanaman Sai menipis. Noi pergi ke tanaman yang banyak tadi, tapi sudah dibakar oleh Ted. Noi mencoba menanam tanaman tadi, tapi tidak ada yang tumbuh. Jerk sudah berubah menjadi makhluk yang mengerikan, dan Jerklah yang pertama kali tahu kalau Sai adalah kuyang. Noi pergi ke biksu lagi, sedangkan Sai dan ayahnya pergi menonton layar tancap. Sai merasakan sakit di dadanya. Jerk berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Untuk melawan kuyang Sai, Ted juga berubah. Ted dan Jerk berkelahi dan Jerk dibunuh oleh Ted. Datanglah biksu dan ia menembak Ted. Biksu menceritakan dulu istrinya kuyang karena dikutuk seseorang. Biksu mengurung kuyang tersebut di sebuah peti yang Sai lihat. Dan entah kenapa rantainya bisa terlepas. Kuyang Sai tertembak oleh warga dan Noi menangis.